Kita cari jalan lurus. mau menceritakan tentang pengalaman yang telah dihadapi saudara kita di samping. Pengalaman kayak tai. Pengalaman tentang kehidupanmu masa SMA. Ceritakan gimana masa SMA-mu. Masih SMA saya dulu itu, saya kan anak-anak teladan gitu. SMA. Saya bolos hampir nggak pernah bolos. Karena apa? Bolos atau cabut dari sekolah itu kamu akan kehilangan satu momen di masa SMA-mu, di masa sekolahmu. Di mana masa SMA itu masih hal dari strata ya sekolah ya. SD, SMP, SMA itu hal paling menarik dalam dunia pendidikan kalau menurut saya. Apa yang membuat Anda tertarik? Karena di situ kan kamu masa remaja. Iya. Masa remaja itu masa dimana kamu mencari jati diri dulu. Dan di SMA itu kamu mulai mengenal ya namanya ya Monyet. cintaan, teman, circle-circlemu baru kamu menyadari di situ. Posisi saya di SMA itu bukan yang nakal dulu. Terus Tapi yang jahil. bagaimana? Jahil. Jahil saya dulu. Jahil yang bagaimana dulu? Kan ada definisinya jahil. Ya, jahil yang isengin orang, maksudnya bercandain orang yang sering buat lelucon ya. Ya, itu kan nakal sih. Saya nggak suka maksudnya cabut atau kabur dari sekolah itu. Karena saya pikir ketika kamu bolos atau cabut dari sekolah, kamu akan kehilangan satu momen atau beberapa momen hal yang menarik gitu di sekolah. Misalnya salah satu contoh, kamu nggak ke sekolah, kamu akan kehilangan satu momen di saat misalnya temanmu berak di kelas. Itu kan hal-hal yang lucu kan. Nah, kamu akan kehilangan itu. Dulu waktu SMA itu saya sering apa ya dulu ya, termasuk saya sering jahil sih dulu. Dulu kan teman saya kan suka tidur di kelas itu, dan namanya apok dulu, rendap ya, Ari juga dulu itu beresek itu. Ya kan saya dulu kan sering, saya kan bisa niruin suara ini dulu, suara kepsek kepala sekolah saya. Oh ya. Saya di mic musola dulu. Oh, Saya saat panggil sholat, anak-anak itu di musola. Saya panggil, mereka bangun dan pura-pura olahraga gitu. Makanya saya itu suka mas-mas SMA. Saya juga sering sama teman-teman cewek. Oh ya, itu yang paling penting. Gimana tentang kisah percintaan kau di SMA? Di SMA saya nggak ada yang menarik kalau soal cewek. Kenapa? Iya, mereka absurd semua. Saya katakan gitu. Absurd dalam kata gimana? Nggak ada hal menarik. Percintaan saya SMA itu datar. Kayak nggak ada hal yang menarik gitu. Kalau teman ada baik. Kalau teman cewek mengasihkan. Kalau percintaan itu kayaknya datar menurut yang saya rasakan. Bullshit. Apa ya? Datar, nggak ada hal yang menarik. Setiap pembahasan itu aja kan. Iya. Masa sekolah yang paling sampai sekarang kena itu apa sih? Pengalaman apa sih yang kamu dapat di masa SMA gitu yang paling kau kenal sampai sekarang sehingga jadi motivasimu sampai saat ini? SMA gitu. Pas masuk SMA. Bukan saya pas masuk SMA itu. Mulai pada masuk SMA tahun itu tahun bapak saya meninggal. Woi, jadi kan anjing. Pas saya mau ujian SMP itu tahap step itu ke SMA, dimana saya harus mikir kan dari anak-anak remaja. Saya anak terakhir di keluarga. Iya. Kamu berproses nih kayak gimana di SMA ini? Setelah kamu kehilangan seseorang, kamu baru menyadari. Saya kan dulu ketergantungan sama orang. Apa yang Gimana ya? Dibilang manja enggak, tapi ketergantungan dulu. Kayak nggak bisa kalau nggak ada dia gitu. Kamu udah bergantung gitu. anggap seperti sahabat sendiri gitu? Iya, setelah masuk SMA saya baru mikir gitu. Gimana caranya berjalan pada rules atau aturan yang bisa kamu buat sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Itu saya menyadarinya SMA. Itu gimana prosesmu untuk
ya itu terbangun sendiri, termotivasi karena misalnya melihat orang. Saya tuh udah bisa mikir, maksudnya saya ngerasa ya, saya udah bisa mikir dewasa itu pas SMA. Pernah nggak suatu saat kamu iri dengan orang-orang yang punya keluarga yang lengkap? Pernah nggak di suatu titik kamu merasakan anjing banget gitu? Ya itu pasti, semua orang pasti, tapi kan kita kembali lagi. Dulu saya waktu masih lengkap itu saya, orang lain iri nggak lihat saya. Jadi saya pasti memposisikan diri dengan hal-hal itu. Iri ya pasti ada itu. Perjalanan kamu cukup menarik juga ya, dari SMA kamu udah dewasa yang belum saatnya atau gimana ini? Kan saya memposisikan bukan dewasa ya, pola pikir lah. Pola pikir. Saya mencoba mengubah mindset. Kan bayangin kamu dari SMP, mindset berpikirmu masih bergantung sama orang tua gitu. Ya SMA juga bergantung tapi nggak terlalu gitu-gitu. SMA saya mulai berpola pikir SMA itu tentang hal kecil. Hal kecil dalam bentuk apa nih? Saya kalau ini nggak sekolah, ini anggapan saya dulu SMA, saya kalau bolos nggak sekolah, berarti saya mengecewakan harapan tua saya. Saya ini orang yang terlalu nggak bisa kalau orang terdekat saya itu cemas. Baik. Kan ada orang yang bodoh amat. Iya, tentang hal semua itu. Ya, kamu berada di jalur aja. Misalnya kamu berada di satu rules, kamu tinggal pilih, itu terserah kamu. Kamu mau baik-baik sekolah ini, kamu mau nakal di sekolah, atau kamu mau semaumu, maksudnya keinginanmu gitu. Iya, hingga peraturan sekolah dilanggar gitu, semau-mau gitu, sekolah nggak pergi gitu ya. Setidaknya kayak gitu kan? Iya, itu salah kamu sebenarnya. Ya kalau kamu bisa tanggung jawab sendiri kan nggak masalah. Tapi kalau saya enggak, kalau saya itu milih, karena satu hari saya nggak sekolah itu berarti saya melewatkan satu momen Momen yang tidak bisa. Iya, kamu cabut dari sekolah itu kamu kehilangan satu momen, entah itu hal menarik, entah itu hal apa, entah itu apapun itu, kamu akan kehilangan itu. Hal gokil apa yang pernah kamu lakukan di sekolah anjing? Dulu kan saya bukan gokil sih, kalau jahil terlalu saya terkenal jahil. Jahil ya? Iya, saya terkenal jahil dulu. Dulu saya kan ada ini teman saya namanya Rumdap alias Pak Rizal alias Cak Lontong. Dulu kan saya ngajak dia Ya, terus? ke kantin kan. Saya bilang, saya punya uang 3.000 ya. Ayo ke kantin. Ya. Jam terakhir kan jam-jam lapar, haus gitu. Ya, Oke, ayo katanya. Berapa kita ambil? Makanannya berapa kita ambil semaumu. Diambil gorengan 10.000, pesan susu yang dingin. Kayaknya 2.000 atau 3.000 waktu itu. Dia pesan. Terus sudah selesai, saya kasih uang 3.000, ini bayar. Saya langsung cabut. Terus gimana dia? Ya dia ngutang kayaknya. Ya, paling jahil. Saya paling sering dulu kentut di kelas. Kenal kan? Itu gimana itu? Jadi saya sama kawan-kawan cewek itu saya kentut mulutnya, maaf ya bagi yang kayak kelasnya yang ngomong. Teman-teman saya enak-enak duduk, saya tarik nih kayaknya pop. Jahil saya suka. Berarti kalau saya bolos saya nggak bisa ngerasain itu. Nggak bisa ngerasain momen-momen yang itu. Nah, kalian. Apa yang kamu ceritain gitu? Ketika kamu udah sama tongkrongan, kamu akan misalnya umur 30-an atau 20-an, itu kamu kumpul sama anak SMA-mu, apa yang kamu ceritain ketika kamu cabut dari sekolah, ketika kamu bolos dari sekolah? Apa yang kamu ceritain? Kamu akan absurd di tongkrongan. Misalnya gini, kamu tahu nggak dulu waktu ini? Oh enggak, saya nggak pernah sekolah. Itu kan absurd gitu. Tapi seingat saya sih, anak-anak SMA di umur 30 tahun pasti dia lupa dah sama temen SMA. Dia lebih mementingkan hidupnya sendiri sih. Nggak ada reunian, apa itu bullshit anjing itu. Itu tergantung orang. Iya, tergantung perkumpulan kan. Itu anjing, maksud sekali.
Nah, ngomong tentang kuliah, loncat ya dari SMA kuliah. Sangat jauh ya bridgingnya. Ya nggak apa-apa, Lumayan. santai aja bro. Kuliah tuh apa yang gimana ya? Proses-proses apa ya kayak SMA itu yang kamu lalui saat kuliah itu? Ada nggak perubahan dalam kuliah yang semenjak awalnya nggak terlalu belajar gitu saat kuliah kan mau nggak mau harus dikerjain tuh apapun apa kayak tugas gitu gimana apa perubahan itu saat kuliah? Kita dari SMA ke kuliah ya. Iya. Sangat, kalau menurut saya ya, beda lah. Yang pertama kamu yang kamu rasakan, kamu siap nggak untuk menjalankan kuliah? Karena orang itu tergantung niat. Ya. Semuanya tergantung niat. Ada yang kuliah cuma pengen nanti Kayak- saya kayak, pengen rasain dia kuliah. Iya. Ada yang cari emang saya pengen kuliah, ada yang cari ilmu emang kuliah terus kerja, ada yang kayak gitu. Nah yang saya pilih ini, saya kuliah itu pengen cari apa ya, yang saya pengen aja. Maksudnya hal saya pengen kuliah ini, saya akan menemukan hal-hal yang baru. Apa yang kamu pengen dari Iya, kuliah? dari kuliah ini saya mendapat yang pertama ilmu itu kan banyak kan, Ya. nggak hanya di teori, nggak ada, kamu bisa ilmu dimanapun, ilmu orang jahat pun kamu bisa cari ilmu di situ. Ya udah. Yang kedua, saya ngerasain culture shock awalnya saya kuliah. Artinya culture shock tuh mungkin saya kuliah di Malang kan, di Jawa, otomatis budaya saya sama budaya Jawa kan beda. Beda ya beda. Kamu kan mengalami culture shock awalnya. Kamu kok awal-awal maba kan kok kayak gini ya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang dari, ya kayak kalau di Malang kan banyak dari daerah Kalimantan, di mana kamu akan bertemu orang-orang itu, kamu akan merasa cara pergaulan atau cara komunikasinya berbeda. Iya. Ya. Yang kamu bisa itu, kamu akan belajar beradaptasi gitu. Yang awalnya sering kebiasaan bahasa daerah Ya. sehingga kita berproses untuk bahasa Indonesia itu gimana? Ada orang kayak gitu. Iya. Ada yang maksudnya gelagapan Untuk bahasa Indonesia bahasa Indonesia nggak terlalu sempurna. sempurna. Itu gimana kalau kamu? Kalau sempurna nggak terlalu bagus. Bagus. Sempurna itu nggak ada. Menurut kamu gimana? Kalau kamu awal gitu langsung Indonesia atau ada sedikit lah bahasa daerah yang masuk gitu? Atau Kebetulan saya bahasa Indonesia bagus ya, bukan sombong ya. Indonesia saya bagus gitu loh. Saya langsung bahasa Indonesia aja dulu sama teman saya, komunikasi sama antar golongan, antar suku. Nah, semester 1 ya. Semester 1 teman langsung banyak temen atau masih sendiri gitu? Ya, otomatis masa kamu kuliah nggak komunikasi antar sama. Saya dulu tuh teman saya kuliah tuh dikit, akhirnya saya kayak gimana ya, kayak terlalu menutup diri ya. Introvert Bukan introvert, saya nggak introvert. Saya waktu itu saya ngerasa mindset saya ya kuliah waktu dulu. Iya, Ya kuliah Tempo dulu. saya di kelas aja. Kuliah di kelas, habis itu pulang. Ya teman segitu-gitu aja. Kupu-kupu ya, kuliah pulang anjing. Kuliah pulang ya. Terus semester 2, semester 3 adalah perkembangan kan. Perkembangan saya gabung sama KM gitu ya. Organisasi masuk kan. saya masuk. Kebetulan saya ada DPM. Saya ditempatkan di Waduh. Tanggung jawabnya sangat besar. Dulu ke DPM Komisian Strategi dan Pergerakan Mahasiswa. Wih, keren anjing. Itu gimana ini? Kamu berproses di situ. Apa yang keluh kesah kamu kan untuk Saya sebenarnya berproses itu dari pengalaman orang lain yang banyak. Jadi saya sering interaksi sama orang-orang yang yang pengalamannya lebih banyak. Jadi saya harus belajar dari situ. Maksudnya sebelum kamu meloncat ke suatu
apa namanya, ke tahap selanjutnya. Kamu harus tahu di sana dengan keadaan apa di sana. Caranya tahu, harus tanya sama orang yang pernah ngerasain itu. Kalau cerita kan ada lebih ada kurangnya. Setidaknya kamu tahu permukaannya. Ketika kamu tahu, kamu milih mau loncat apa enggak. Kita manusia saling membohongi walaupun ya tahu Ya, lah nggak manusia nyambung. sebagai anjing. Ya mau apa lagi kalau masalah sekolah itu tuh bisa. Bullshit ya. Saya gimana Ben? Enggak. Boleh Ben. Kuliah ya. Kuliah ya. Saya sebenarnya udah capek pengen Apa? wisuda. Apa ya buat? Karena selain saya pengen banggain ibu saya pengen banget kalau saya berada di jalur dua ya, Jalur dua maksudnya anjing. 2 jalur ya, yang kayak tadi saya ceritain. Ya. Yang ke kiri ini kamu pilih semaumu, kamu yang kamu suka, Ya, atau yang ke kanan nih kamu pilih lihat orang tuamu nangis ketika kamu wisuda. Saya pilih yang kanan. Ketika saya menyelesaikan satu step dan buat dia bahagia, berarti saya sudah menyelesaikan juga saya sebagai anak, dan dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk menyekolahkan anak. Itu saya rasa tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang kecil, yang besar, karena kamu udah dari sana dari Sumbawa itu kamu ke sini itu udah berapa pulau kamu lewatin? 3 pulau. Nggak ada orang yang sanggup secara materi, secara mental, secara psikologis juga. Belum tentu ada yang sanggup di sini, belum tentu juga ada orang tua yang nyanggup untuk menyekolahkan anaknya sampai jauh ini. Walaupun dia pintar. Iya, kamu memegang tanggung jawab yang besar gitu. Kenapa kamu nggak mencapainya secepat mungkin gitu? Lalui proses itu dengan secepat mungkin, walaupun kamu ngambil jalur yang salah gitu. Kamu bukti. Saya bukan jalur yang salah. Ya, walaupun kamu ngambil jalur yang yang menurut kau kurang baik gitu. Gimana? Apa yang Saya lagi menyelesaikan studi saya kalau prinsip hidup saya nggak berpatokan sama hasil. Saya lebih ke proses, mendewakan proses ya? bukan iya. Ya. Saya lebih belajar dari proses gitu. Maksudnya kalau kamu berpatokan sama hasil atau ekspektasimu terlalu tinggi, saya nggak tahu kenapa saya takut kecewa akan ekspektasi, makanya saya malas untuk berekspektasi. Kecewa. Saya hanya dalam hidup ya, kadang-kadang ada yang nanya tujuan hidupmu apa atau apapun. Saya tujuan hidup saya hari ini aja. Karena Bersyukur apa? untuk hari ini ya. Saya sangat bersyukur untuk hari ini. Saya nggak tahu kedepannya mau ngapain. Saya nggak tahu kedepannya akan terjadi apa. Pokoknya saya nikmati proses yang terjadi hari ini dan bersyukur apa yang terjadi hari ini. Itu prinsip hidup saya. Karena semua itu pasti akan terlewati. Walaupun kita di tengah kegelapan, kita akan melewati. Iya, kalau dibilang sih, ya hidup itu jangan flat. Flat itu Maksudnya gimana? jangan datar gitu. Kebahagiaan itu kamu yang ciptain, kesedihan itu kamu yang ciptain. Iya. Itu tergantung pada orangnya sendiri. Iya, saya selalu semua apapun selalu saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Iya. Saya udah hadapin satu masalah. Oke ya, iya secara manusiawi pasti pernah menyalahkan orang lain. Tapi saya setiap menghadapi apapun itu selalu kembali kepada diri saya sendiri. Walaupun orang itu yang salah ya. Iya. Kamu yang benar gitu, Saya kamu selalu introspeksi diri gitu ya. Iya. Dari kesalahan-kesalahan yang ada. Saya selalu gitu. Proses lah. Yang penting tuh proses. Kalau kamu berpatokan sama hasil itu hanya dua, puas sama nggak puas. Dan kekecewaan yang tengah-tengah. Puas kamu bahagia, tidak puas kamu kecewa. Iya. Kalau saya berekspektasi, terkadang ekspektasi saya itu sering banget nggak sesuai dengan hasil dari ekspektasi itu nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Artinya kamu merasakan sedih gitu. Makanya saya takut akan ekspektasi. Nggak tahu kenapa saya kan kecewa dengan hal itu. Makanya saya hanya berpikirkan proses yang terjadi hari ini. Pokoknya sebelum saya tidur, ini selalu saya pakai sebelum saya tidur. Kunci ini. Sebelum saya tidur saya pasti gini, ya Allah terima kasih hari ini, atau enggak ya terserah, agak mau, ya Tuhan terima
terima kasih hari ini nikmat, terima kasih. Saya selalu bersyukur akan hal yang terjadi hari ini. Nah, dalam kesyukuranmu itu, apakah kamu merasakan perubahan atau gimana gitu? Iya, makanya saya selalu berpikir proses semua yang terjadi hari ini saya akan belajar ya. Yang pertama saya bertemu Anda hari ini dan kita buat video ini kan nggak tahu. Iya, langsung aja buat. Iya, langsung buat kan. Walaupun video ini nggak nyambung ya udah, serah. Ini kita menyampaikan apa yang kita rasakan dan alami. Iya, mengulang kembali masa-masa, siapa tahu bisa termotivasi buat Anda. Kadang-kadang hal-hal kecil kayak gini nih, misalnya kamu buat kayak gini, orang-orang tuh kayak orang terdekatmu terutama. Yeah. Ada yang support, ada malah yang apa namanya? Ale kamu anjing. Cengin, ada yang malah ngetawain. Hal itu sih kalau menurut saya tanggapi ya biasa aja. Kalau support ya terima kasih, kalau ngetawain ya kamu belum tentu bisa kayak gini. Iya. Belum tentu kayak bisa kayak orang lain. Iya benar. Makanya saya bilang tadi, makalah berkarya di saat COVID, anjing lu. Bukan saat COVID aja, di saat kamu ingin. Ya saat kamu ingin. Karena kamu tidak ingin, karya nggak akan ada. Ya. Saya kan ada di channel YouTube juga yang podcast. Ya. Banyak yang nanyain kenapa nggak buat video lagi, banyak yang nanyain kenapa nggak buat. Idealismu itu gimana, bro? Bukan idealis ya, karena saya belum pengen aja. Kalau saya pengen, saya akan buat. Iya. Karena ketika kamu nggak pengen ya, ketika kamu nggak pengen membuat satu karya, kamu maksain, karyamu nggak akan sempurna. Sempurna nggak ada, nggak akan bagus gitu. Nggak akan bagus menurut pandangan orang. Iya. Makanya banyak yang nonton ngatain ya, alay ya, apa buat apa itu, bodoh amat ya. Mereka itu satu berapa step di belakangmu. Intinya kamu ketika kamu mulai berani buat ini ya, atau salah satu karya gini, kamu berani dan dengan niat, kamu udah melewatin jauh step proses di antara orang-orang yang enggak berkarya atau nggak mau buat, cuma bisa ngetawain, cuma bisa ngecengin buat apa ini itu saya bodo amat sama itu. Iya. Motivasi untuk buat YouTube itu gimana? Dulu motivasi saya buat YouTube, saya cuma pengen apa ya, dari yang pertama kamu bisa belajar dari orang-orang yang kamu ketemu. Kamu bisa yang pertama kamu bisa belajar pengalamannya, yang kedua kamu bertemu orang-orang yang beda loh karakternya. Ya karakter dari segi bahasa. Ya intinya saya cuma pengen apa namanya? Ya pengen buat aja, pengen ada yang saya buat di hidup ini gitu. Ada yang diungkapin gitu ya. Iya. Untuk ke depan misalnya, untuk mengingat lagi gitu. Misalnya kamu keluarga gitu. Ada momen lah dalam setidaknya kalau masuk itu kan kamu udah masuk kancah internasional. Semua orang bisa melihat kamu, semua orang bisa menonton pembicaraan kita ini. Yeah. Artinya kamu berani masuk ke situ, berarti kamu udah siap untuk bertarung dengan orang-orang. Bukan. Kayak gimana siap apa ya? Siap untuk dilihat dan dinikmati. Dinikmati orang-orang. Pelermu, bukan peler. Nikmati pembicaraan sama orang. Iya, pelermu. Menurut kamu YouTube yang kayak nggak bermutu, nggak apa, ada nggak menurut kau? Makanya bukan nggak bermutu ya, kamu harus apa ya? Kamu harus menyaring. Kamu harus beri batasan tentang apa yang kamu mau ambil di YouTube. Di YouTube kan apa yang kamu nggak ada ya kalau. Iya. Nah, kamu mau kadar standar norak, standar alay kamu melihat sesuatu itu kan tergantung kamu. Ya tergantung orangnya ya. Iya, nggak, kalau menurut saya ini nggak bagus bagi saya nggak akan nonton. Standar saya segini, saya akan nonton sesuai standar saya. Kamu nggak boleh mempersalahkan channel, akun YouTube orang atau karya orang, soalnya mereka itu mereka suka akan hal itu, karena mereka suka, makanya mereka taruh di situ. Bagi kita yang mau menontonnya, kamu jangan ngejudge. Kalau kamu nggak suka jangan tonton. Kamu harus mempunyai standar gitu.
Di hidup itu kamu harus punya standar. Ketergantungan kan banyak kayak pemuda ketergantungan untuk ke YouTube itu kan lebih tinggi gitu saat bangun YouTube itu apa yang sebenarnya mempengaruhi ataukah udah memang zamannya atau gimana itu? Kalau saya ya, kembali kalau menurut saya ya, Iya. saya nggak tahu mindset orang kalau saya nonton YouTube itu karena saya menemukan yang pertama informasi atau saya merasa senang. Seneng ya. Iya, karena saya nonton YouTube mungkin saya senang. Karena saya nonton YouTube mungkin saya tahu informasi tentang hal ini. Iya. Makanya saya nonton YouTube. YouTube is the best. Nonton channel YouTube saya. Ya oke, kita tutup aja.